siapa yang datang ke dukun, uang pintar, apapun namanya, bomo, apapun namanya, lalu inyo menyebut sesuatu ke awak, lalu awak benarkan, awak botulkan apa yang disebut inyo, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima solat awak selama 40 hari, 40 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sana kasadonyo dimanapun berada? InsyaAllah pada kesempatan kali ko awak akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam. Sebagaimana yang awak ketahui, kalau masyarakat kita, Kampar, adalah masyarakat yang mempunyai filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Maknanya adat itu mengacu kepada syariat, dan syariat sumbernya adalah kitabullah. Dun sana yang ambo hormati, ambo cintai dimanapun berada, akan tetapi ada beberapa hal yang harus awak bawahi, yang harus awak luruskan tentang kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat kita, tentang budaya-budaya yang tidak sesuai ju agama. Yang mana di masyarakat kita, dalam adat kita, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, tapi ada seketek kebiasaan di tengah masyarakat yang kebiasaan itu bertentangan ju agama kita. Dan itu dari dulu sampai kini masih berkembang dan dipakai di masyarakat. Apa kebiasaan yang buruk di tengah masyarakat yang masih berkembang dari kampung-kampung sampai kini? Yang pertama, kebiasaan memakai jimat atau tangkal. Yang mana jimat atau tamimah dalam bahasa agama adalah alat-alat atau benda-benda tertentu yang awak pakai supaya awak terhindar dari segala musibah atau bencana. Contoh, di tengah masyarakat kita, di tengah masyarakat awak, kalau ada bayi yang baru lahir, ada anak ketek lahir, itu biasa dibaik jimat-jimat, dibuat golang tangan, dibuat duku kalung, dipasangkan di pinggang, di batoliu, di tangan, di kaki. Tujuannya apa? Kalau ditanya, supaya anak baiko terhindar dari gangguan hantu palasi. Jadi alasannya supaya terhindar dari gangguan hantu palasi atau jin yang mengganggu anak-anak ketek. Nah, dun sana kasodonya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kebiasaan itu adalah kebiasaan jahiliyah dan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, harus awak tinggalkan. Yang mana dalam Islam prinsip awak joleh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tidak boleh awak menggantungkan kebaikan, kemaslahatan atau mudarat awak jo tangkal-tangkal atau jo jimat-jimat. Kalau awak pakai, apa hukumnya? La joleh hukumnya syirik, yang menyebabkan tatulak sodo amalan-amalan kita. Semua amalan-amalan awak, pahala-pahala amalan ditolak oleh Allah ketika kita memakai jimat-jimat atau tangkal-tangkal. Kemudian timbul pertanyaan, kalau tidak boleh memakai tangkal supaya anak-anak itu terhindar dari gangguan jin, apa cara? Caranya sederhana, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam kepada kita dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan ke kita, Nabi berpesan ke kita, idza wulidal lahul walad fa'azzana fil yumna wal iqamata fil yusra lam tadurruhu umma sibyan. Kalau kalian, kata Nabi,
punya anak, punya bayi yang baru lahir, maka yang harus awak lakukan adalah azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Lam tadurruhu ummasibyan. Insyaallah anak tu tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Siapa tu Ummu Sibyan? Jin yang mengganggu anak-anak ketek. Jadi agar terhindar, terjaga anak awak dari jin, dari syaitan, maka wa azankan telinga kanan, azankan telinga kiri. Atau setiap pagi, setiap subuh, setiap maghrib awak bacakan di telinganya doa-doa al-maksurat, zikir-zikir al-maksurat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan awak pakai tangkal-tangkal, bukan pakai jimat-jimat. Kalau itu yang awak pakai, jatuhlah awak pada perbuatan syirik. Syirik kok dosa yang paling godang. Tak ada dosa yang paling godang selain perbuatan syirik. Na'udzubillah min zalik. Iko kebiasaan di kampung-kampung masih ada, banyak dilakukan, dan awak sebagai seorang muslim harus membuang budaya dan kebiasaan iko. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebiasaan di tengah masyarakat awak yang masih berkembang sampai kini, suko datang ke dukun. Hilang motor, hilang Honda, datang ke dukun, bertanya ke dukun. Kata dukun, iko ndak jauh, masih dokek tompeknya, masih bisa dicai. Dari mana nyo tahu tompeknya? Yang mana kalau inyo pun tahu, berarti inyo makai perantaran jin. Kalau inyo ndak tahu, awak lah terkicuh. Yang kemudian akidah awak rusak. Kenapa? Karena awak mempercayai atau mengimani apa yang disebut oleh dukun tadi. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau berpesan ke kita. Apa kata Rasulullah kepada kita umatnya? Beliau menyebutkan, man ata kahinan fayas'aluhu bisyai'in fasaddaquhu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun, uang pintar, apapun namanya, bomo, apapun namanya, lalu inyo menyebut sesuatu ke awak, lalu awak benarkan, awak betulkan apa yang disebut inyo, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima solat awak selama 40 hari 40 malam. Banyak kan awak kini bau bek ke dukun. Alasannya pengobatan alternatif. Apa ke dukun, bau bek, ditransfer penyakit go ke ayam, ke kambing dan sebagainya. Percaya awak, usahlah akidah kita, dan na'udzubillah min zalik, solat awak, sembahyang awak selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko kebiasaan di tengah masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kebiasaan di tengah masyarakat kita, ya, di masyarakat Kampar kok kan ada suku-suku, ada suku Domo, ada Piliang, ada Caniago, ada Pitopang. Nah, ada kebiasaan sebagian saudara-saudara kita yang suku Pitopang Basah punya kepercayaan kalau boleh atau buat acara suku Pitopang Basah biasanya hujan naik. Aku kepercayaan Allahu a'lam tayyo taindak. Cuma yang joleh banyak saudara-saudara kita yang suku Pitopang tadi kalau bolehnya supaya ndak turun hujan, datanglah ke dukun, bayi bau dukun tadi. Baca mantra-mantra di tahap apa yang dibacanya untuk menghalau hujan supaya ndak turun hujan di tompek itu. Boleh ndak dalam hal iko yang awak lakukan dalam kehidupan awak? Boleh. Apakah boleh atau tidak? Lah joleh hukumnya ndak boleh. Iko perbuatan syirik yang mana uang yang melakukannya berarti nya telah percaya kepada kekuatan selain kekuatan Allah, maka bahayanya adalah awak jatuh pada perbuatan syirik. Dun sana yang dirahmati Allah dimanapun berada, ingat awak pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah kata Allah ketika Luqman berkata ke anaknya dan inyo memberikan pengajaran, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik pada Allah, inna syirka la zulmun azim. Dan syirik adalah kezaliman atau dosa yang paling godang. Tidak ada dosa yang lebih godang daripada syirik. Jadi dun sana kalau ada 3 kebiasaan tu awak lakukan, atau keluarga godang awak di kampung buat contoh itu, dari kini awak toganginya, awak larangnya,
awak tinggalkan kalau awak yang mengojokannya, supaya apa? Supaya awak akidah awak selamat, tauhid awak berosio, dan yang paling penting ibadah awak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hidup awak bersama barokah, bertambah kebaikan di dalam hidup kita, dan kita dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.